Namaste, apa kabarmu teman-teman yang bersiokan kambing ya. Well anyway, buat kalian yang baru bergabung di channel aku, selamat bergabung, selamat datang di channel aku ya. Semoga betah. Seperti biasa aku cleansing dulu ya. Oke. Teman-teman, sekarang pembacaannya itu energy reading untuk zodiak. Sio kambing sekarang masuknya. Kenapa sih aku bolak-balik zodiak, sio. Well anyway, perkenalkan aku Haikal Pratama. Buat kalian yang baru bergabung di channel aku, selamat datang, semoga betah. Dan kalian yang sudah berkali-kali masuk ke channel aku, terima kasih sudah setia. Aku adalah Haikal Pratama, seorang tarot reader, fortune teller, shamanic healer, energy master, reiki master ya. Kalian bisa konsultasi dengan aku dengan mengklik link yang ada pada description box, dan ada juga nomor aku di situ kalau kalian mau WhatsApp secara manual. Oke. Sio kambing, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat. Kita akan lihat peruntungan kamu di bulan November. Ada The Justice, peruntungannya cukup beruntung. Ada fairness ya. Kalau dibilang cukup beruntung, tapi juga harus berwaspada, karena The Justice ini ngomongin tentang keseimbangan, balance, atau sifatnya yang fair, adil. Kalian bakal dapatin banyak keadilan gitu. Kalau kalian mungkin di bulan-bulan lalu tuh dapatin banyak ketidakadilan, di bulan November, Desember ini bakal lebih adil, lebih kayak settle. Itu yang aku tangkap. Ada kejujuran yang akan kalian terima. Bagaimana dengan bisnis? Aku melihat bisnis kalian akan sangat berkembang ya dari waktu ke waktu. Tapi ini dibutuhkan effort, dibutuhkan konsekuensi yang apa sih istilahnya? Akuntability, bukan konsekuensi lebih tepatnya. Kalian tuh harus berkomitmen dengan bisnis yang sedang kalian jalani, dan jangan berubah pikiran, jangan berubah haluan. Kalau orang-orang yang berkarir saat ini, aku ngerasa kalian bakal dapatin banyak keadilan, terutama kalau kalian nunggu satu kejelasan tentang bagaimana kalian bakal dapatkan kabar itu dalam waktu dekat. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya kerja nih kak? Bisa saja dapatin kerja nih, tapi di Desember yang aku lihat, karena dari November ini ada transisi buat kalian semua. Ya aku ngerasa gitu. Bisa saja juga kayak kalian ini yang tadinya tiba-tiba nggak ada uang, ini ada uang nih. Yang kemarin-kemarin nggak pegang uang sama sekali, di bulan ini bakal terima duit yang sangat besar tiba-tiba ya, kalau aku lihat. Dan ini juga banyak ada ujian menurut aku. Kalian bakal dites nih, apakah kalian orang yang jujur atau tidak gitu. Datangnya nanti banyak tawaran-tawaran untuk kalian berkembang, tapi juga ada sometimes orang ini mau ngelihat kalian ini mampu apa enggak melakukan ini. Jadi ada turn back point juga di dalam bulan November nanti buat kalian yang bersiokan kambing ya. Justice ini sifatnya fair sih. Harusnya kalian nggak akan dapatin banyak kegalauan, kegundah gulanaan. Intinya kalau kalian berkarir, kalian akan lebih cemerlang, tapi memang takes time dan butuhkan banyak effort untuk dapatin itu. Sedangkan di dalam bisnisnya berkembang, tapi dituntut akuntability tadi aku bilang ya. Kayak kalian tuh harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam membuka bisnis, jangan angin-anginan. Kalau aku lihat orang-orang kambing kan angin-anginannya, kayak dia tuh takut gagal tapi mau mencoba, sudah mencoba takut gagal gitu terus nih ya. Bisnis kalian berkembang, tapi memang it's not like 1 minggu buka bisnis then it goes viral, no. Memang itu take years, 1 atau 2 tahun gitu. So tapi kalau kalian ulet ngejalaninnya, memiliki akuntability yang pandai dalam manajemen keuangan, I feel like you are okay ya. Financial mungkin kayak gak boleh banyak boros ya, karena Justice ini juga ngomongin tentang konsekuensi yang harus kalian ambil. Banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi nanti di bulan November, Desember. Aku sarankan jangan mengeluarkan hal-hal yang tidak penting ya. Orang-orang yang bersiokan kambing, aku lihatnya ini bakal banyak pengeluaran menurut aku. Terutama ya, bagaimana dengan kepercintaan? Capek mikirin cinta. Ini waktu yang tepat untuk kalian berkontemplasi. Sebenarnya kalau dibilang capek juga enggak, tapi mungkin kayak udah deh, masa bodoh. Kayak mau bikin perubahan juga nggak bisa, mau mencari sesuatu yang missing juga nggak bisa. Intinya kalian ini kayak discontent ya, kayak udah malas ngapa-ngapain, ya udah pasrah aja, biarkan mau jadi apa seperti apa ya udah gitu ya. Orang-orang yang bersiokan kambing akan lebih kayak melankoli juga aku bisa bilang.
naif juga bisa aku bilang. Mau enggak gitu. Ada sometimes kalian nggak suka dengan orang tersebut, tapi kalian akan terima tawaran untuk ajakan untuk dating nih. Akan ada tawaran untuk dating ya, tapi kayak kalian tuh sebenarnya ragu mau menerima apa enggak. Buat kalian yang jomblo nih ya, terutama karena ada tawaran-tawaran atau pilihan orang-orang yang mau mengisi kekosongan hati kalian. Tapi sekarang bukan yang tepat untuk ngomongin itu. Kalian mungkin fokus ke justice ini, kerjaan. Tapi kalau kalian mau berfokus kedua-duanya juga boleh sih sebenarnya, aku ngerasa. Yang penting kalian bisa berkontemplasi ya. Aku ngerasa kalian malas sih ngomongin cinta-cintaan ini. Pun kalau kalian saat ini sudah punya hubungan dengan orang lain, saat ini memiliki hubungan ya, aku ngerasa hubungan kalian juga lagi ada problem sih menurut aku. Ada trust issue juga bisa dibilang. Atau kalian tuh butuh sesuatu yang greget. Gini-gini aja nih, nggak ada gregetnya. Ayo nih lakukan sesuatu yang besar gitu. Tapi menurutku pasangan kalian tuh kayak malas juga. Kamu maunya berubah, dia nggak mau. Kayak ada perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang yang akan terjadi dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Yang jomblo akan dapatin banyak pilihan ya. Sebenarnya kalau dibilang konflik juga enggak, cuma kalian tuh lebih jalannya malas aja ya. Kesehatan gimana kak? Oke, kita lihat ya. Orang-orang kambing, kesehatan ada 12 Pentacles. Ada sebenarnya kalau dilihat dalam segi kesehatan kalian cukup prima ya. Dan aku ngerasa orang-orang bersiokan kambing lebih kayak bisa multitasking nanti di bulan November ini. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kalian akan ambil satu demi satu. Bisa saja juga nggak satu demi satu, tapi 2, 3, 4, 5 kalian akan kerjakan semua bersamaan berurutan. Entah kalian ini sedang mengejar sesuatu atau memang ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Tapi ya kalian akan ngeporsir tubuh kalian sendiri. Saran aku, jangan memporsir tubuh kalian sendiri karena ada awareness di sini yang menggambarkan kalian harus menjaga keseimbangan. The Two of Pentacles it's about balance. So kalian memang benar-benar harus memberikan keseimbangan untuk tubuh kalian sendiri, mentally, spiritually, physically ya. Jaga kesehatan terutama asupan makan. Aku ngerasa kayak kalian bakal diberikan tanggung jawab yang besar atau kayak memikul beban yang berat juga, dan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang kalian pikul sehingga yang tadinya kalian juga oke, prima ya, tiba-tiba kalian bakal collapse karena overworking, overthinking, overwhelming gitu. Jadi kalian harus pilih mana yang harus kalian jalankan sebagai prioritas utama. Kayak aku sarankan nggak boleh ngambil banyak-banyak pekerjaan dalam satu waktu. Pertama, kalian bakal kena pressure secara mental, which is not really good for your mental health. And then secara physically juga kalian bakal lebih nggak balance. Tadi kan tuh apa yang kelas ini ngomongin keseimbangan. Kalian bakal sulit untuk ngejaga balance. Mana tanggung jawab yang harus aku pikul nih gitu ya. Jangan overthinking, itu terutama orang-orang kambing. Sio kambing nggak boleh overthinking. Well, bagaimana dengan energi-energi yang akan bersinggungan dengan orang-orang sio kambing? Kita lihat energinya. Ada reflection di sini ya. Sebenarnya reflection ini sudah terlihat di Four of Cups ini. Kalian itu lebih malas gitu, lebih banyak bertafakur, lebih banyak berkontemplasi. Karena si Four of Cups ini kan kartu yang ngomongin tentang kontemplasi. Dan reflection ini juga ngomongin tentang kontemplasi. Kayak kita harus melihat apa yang kita prioritaskan. Aku tadi bilang ya, apa yang kita harus prioritaskan di dalam hidup kita dan apa yang ingin kita kerjakan. Kalau kalian nggak bisa merefleksi apa yang menjadi prioritas kalian, nggak bisa. Semua kalian akan renggut semuanya. Kalian akan raup semuanya. Kayak cenderung serakah. Kalau kalian nggak bisa merefleksikan kemampuan kalian, apa yang menjadi esensi hidup kalian. Ya, saran aku coba lihat diri kalian mampu apa enggak. Gitu. Sanggup apa enggak dalam menjalani bisnis. Lihat lagi akuntabilitas kalian. Kalau kalian ngerasa mampu, jalanin. Tapi kalau enggak, mungkin kalian bisa butuh cari bantuan gitu. Dengan di dalam karir mungkin kayak memang kita harus refleksikan, kita ini mampu nggak sih ngejalanin tanggung jawab ini. Kalau enggak, kalian nggak ada salahnya ngomong ke atasan, kayaknya aku nggak mampu deh, aku butuh bantuan gitu. Why not? Why don't? And then di dalam manajemen keuangan juga kalian harus merefleksikan mana yang prioritas, mana yang harus kalian tahan. Ya. Di percintaan juga kalian lihat pasangan kalian.
Kembalikan lagi ke diri kalian. Apakah aku sudah melakukan hubungan yang sehat apa tidak? Apakah aku sudah membuat dia bahagia atau tidak? Banyak hal yang kita harus berkontemplasi ya, berenungi gitu. Reflection ini juga ngomongin tentang itu, berkaca pada diri kita sendiri, apa yang kita mau, apakah sudah sesuai dengan jalannya, gitu ya. Apa yang kita mau, apakah sudah sesuai dengan keinginan dia? Apakah kita sudah fair enough untuk dia dan untuk kita? Paham ya maksud aku sampai di sini? Oke, di sini ada happiness. Cenderung lebih bahagia orang-orang yang berzodiak bersio kambing, maaf lahir batin. Di dalam percintaan bisa saja kalian akan disinggungkan dengan energi bahagia akhirnya. Tapi pun kalau kalian sudah berefleksi dengan baik dan bisa berkomunikasi dengan baik, ada komunikasi-komunikasi yang harus kalian selesaikan di dalam percintaan kalian untuk bertemu dengan kebahagiaan yang kalian mau. Happiness di sini juga bisa bersinggungan dengan kesehatan. Aku ngerasa kesehatan kalian itu tadi aku lihat prima ya, tapi kalian nggak bisa memikul banyak tanggung jawab. Hati-hati, refleksikan kemampuan kalian. Kalau nggak bisa, jangan sekali-sekali coba-coba ya. Lebih happy sih menurut aku, dipertemukan dengan banyak teman, dipertemukan dengan banyak kesempatan, tapi jangan serakah ya. Di sini ada misteri, so bakal ada kejutan-kejutan dari semesta juga buat orang-orang yang bersiokan kambing. Bersiap-siap untuk itu ya. This should be good. Misteri-misteri yang akan terjadi bisa saja membuka mata kamu, kayak kamu nggak tahu sebelumnya, tiba-tiba ini terjadi di depan mata kamu dan kamu shock gitu. Tapi this is in good terms. Yang terjadi adalah hal yang baik gitu. Terms yang terjadi adalah hal baik. So you have to be prepared untuk merefleksikan apa kemampuan kalian, apa yang tidak bisa kalian lakukan. Secara finansial oke sebenarnya, cuma kalian harus refleksikan benar-benar kemampuan kalian. Percintaan juga harus banyak kontemplasi, hilangkan semua kekhawatiran, hilangkan semua trust issue-nya gitu. Sudah harus ada komunikasi untuk approaching yang lebih baik, untuk komunikasi yang lebih baik, untuk happiness kan tujuannya, kebahagiaan. Kesehatan pun juga gitu, ukur dan timbang kemampuan kalian, jangan berat sebelah. Kalian mampu kerjakan, tapi jangan sekali-sekali ya. Overworking, overwhelming, cari yang mana yang lebih prioritas. Di misteri di sini kejutan-kejutan sudah akan kalian terima di bulan November ataupun Desember juga. Kejutan yang bahagia tentunya. Well, kita lihat. Sorry, satu aja. Bust out of your cocoon ya. Nih. Bust out of your cocoon berarti memang kartunya ini mengisyaratkan kita keluar dari kepompong kita. Kayak kita ini lebih mungkin kita itu tadi kartu reflection kan keluar ya. Jadi kita ini disuruh sadar dengan kemampuan kita, dan kita ini kayak ngerasa kemampuan kita tuh begitu-begitu aja, padahal sebenarnya kita ini lebih daripada yang kita bayangkan. Paham ya maksud aku? So, kartu bust out of your cocoon ini mau kita untuk keluar full of potential. Ya, potensi-potensi yang kita kurung selama ini kita harus keluarkan, orang-orang kambing ya. Oke, tetap menjadi diri kalian sendiri, and then refleksikan banyak kebahagiaan, and then terima misteri dari semesta yang mungkin akan membuat kalian happy ya. Itu aja mungkin orang-orang yang bersio kambing, aku rasa cukup sampai di sini. Kalau kalian ngerasa pembacaan ini bermanfaat buat kalian, resonate dengan kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, ditunggu. Bye bye from now, I love you.